Halo Bu Fani, Halo Pak Peter. apa kabar? Baik Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Oke Baik, juga dong. baik. Jadi aktivitas apa ini Bu sekarang? Aktivitas saya Ah, sibuknya apa Bu masih sehari-hari tetap. sekarang? Kalau saya kan memang profesinya itu bisnisnya di asuransi. Oh, Nah, dan asuransi. juga Iya. saya di Mm. asuransi. Kemudian juga ada lagi rintis sesuatu yang baru. Jadi kita ada sebuah komunitas baru yang nanti juga pasti banget akan ngelibatin GIC Pak. Oh gitu Nah, ya. Bagus, bagus. karena komunitas Nah, kita kasih nama Wisdom and Invest, Pak. oh, Wisdom and Invest. Iya, iya, iya. Saya baru baru hari ini atau semalam ya, saya ada lihat YouTube channelnya ya, sepertinya. Bener nggak? Betul. Setelah Oh, lihat, ingat itu subscribe seperti ya, Pak. Iya, saya baru ada nampak sih. Sebenarnya saya baru ada nampak. Penasaran juga kemarin. Apa sih sebenarnya ini? Saya nggak tahu. Mm-mm. Rupanya itu Bu Foni ya. Iya, saya sama rekan-rekan saya sih, Pak, tepatnya. Teman-teman saya yang keren-keren. Oh iya, bagus lah Bu. Itu berarti berkaitan dengan dunia trading ya? Ya, trading, investasi, Pak. Jadi intinya kan kita pengen lah supaya ada sebuah komunitas yang bisa bikin teman-teman semua tuh nyaman, sharing, gitu loh. Mm-mm. Mau bicara tentang saham kayak, forex kayak, istilahnya atau komoditas ya, go ahead gitu loh. Yang penting ada chartnya gitu loh, ada buktinya gitu. Itu aja sih, Pak. Oh, berarti Jadi berarti itu benar-benar sejenis sesi edukasi ya? ya, kita lebih banyak memang nanti grup Telegramnya juga teman-teman bisa cari di Wisdom and Invest ya. Nah, itu Hmm. juga penuh dengan edukasi ke depannya dan begitu juga dengan YouTube channel kita di Wisdom and Invest. Namanya sama sih, Wisdom and Invest. Makanya perlu ada wisdom ya, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Berarti orang yang invest itu orang yang wise ya? Betul. Dan tentunya harus di tempat ya tepat ya, Pak. Salah satunya di GIC ya, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, betul, betul. Setuju sekali kalau itu. Nah, Benar-benar. ngomong-ngomong, tadi kan Ibu bilang profesi Ibu kan di insurance ya? Saya penasaran juga Yes, sebenarnya kalau insurance. di insurance selama COVID-19 ini gimana sih bisnisnya di insurance, Bu? Nah, kebetulan Pak, ini kan namanya Nah, judul topiknya kan adalah cuan tanpa modal ya, Pak. ya. Nah, jadi kalau Bapak tanya bisnis insurance gimana? Seperti yang kita tahu bahwa karena kondisi COVID ini kan lebih banyak orang yang aware tentang kesehatan. Hmm, Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, sebelum hmm, new normal istilah saya, sebelum COVID pun biaya kesehatan kan memang sudah tinggi. hmm. Ibaratnya orang kerja capek-capek segala macam, kemudian jebret habis gitu aja karena urusan biaya kesehatan kan. Nah, apalagi dengan kondisi seperti sekarang, Pak. Coba deh Hmm. Bapak kita lihat dengan realita kemana-mana pun kalau kita bilang ada kondisi kesehatan apapun itu, pasti istilahnya tenaga medis rata-rata kan menggunakan alat pelindung diri segala macam ya. Dan mereka Hmm. berjaga-jaga, kitanya juga kan perlu berjaga Pak untuk kita sendiri. Nah, kalau Pak tanya, gimana pun bisnisnya? Hari ini juga saya baru aja closing ibu-ibu Pak, ngambilin polis Gitu buat ya. anaknya. Cuman Mm-mm. cuman kalau misalnya kaitannya dengan COVID-19 kan sekarang kebijakan pemerintah kan kalau untuk apa korban-korban yang terkena COVID-19 itu kan ditanggung oleh pemerintah ya Bu ya. Apakah itu ada Saya pengaruhnya setuju. pengaruhnya nggak dengan bisnis Dengan asuransi insurance secara ya. general? Ya. Oke, okay. Kalau saya melihat ini dari sisi yang positif ya Pak. Kalau saya bilang kebijakan pemerintah itu justru sangat support banget buat kita para agen, apalagi terutama saya gitu loh. Nah, Hmm. karena begini, karena dengan adanya di support, istilahnya artinya kan rekan-rekan semua udah tahu dong ya bahwa ini ada jaminan gitu loh. Nah, pertanyaan saya yang disupport itu kan hanya sebatas biaya yang berkaitan dengan COVID-19-nya. Misalnya perawatannya ya, misalnya. Nah, namun Hmm. pertanyaan saya, kalau memang seandainya kita bilang atas seizin Tuhan orang terkena kondisi itu, kemudian juga ternyata yang kena itu adalah seorang pencari nafkah dan Hmm. tiba-tiba jebret gitu aja. Pertanyaan saya, apakah ibu-ibunya siap? Yang Hmm. kebanyakan yang saya tahu rata-rata wanita kan kebanyakannya itu ngurus rumah tangga ya Pak, tahu saya ya. Ngurus rumah tangga, kemudian yang cari nafkah kan suaminya. Nah, misalnya si pencari nafkah yang tidak ada bagaimana?
tentu Berarti kan biaya kehidupan kan terus berjalan, Pak. Siapa yang cover? ya, Gitu benar-benar loh. setuju. Berarti kaitan di sini Mm-mm. asuransi selain melindungi kita dari segi kesehatan itu juga sebagai salah satu instrumen investasi ya. Itu ya Mas Ibu ya, mungkin. Sebenarnya kalau menurut saya asuransi itu Hmm. adalah memang satu-satunya instan cash yang disiapkan untuk dalam kondisi musibah, Pak. Jadi saya lebih bilang itu adalah untuk proteksi aset, Pak. Jadi kalau Hmm. investasi menurut saya sih insurance itu adalah alat untuk proteksi ya justru ya untuk menjaga kekayaan kita sih. Jadi Hmm. ibaratnya nih Hmm. kita udah invest banyak-banyak nih. Kalau kita tidak ada proteksi, misalnya kita bilang oke, okay, butuh nih 500 juta untuk biaya kesehatan. Yang mau ditarik kan mau nggak mau kan, kalau nggak aset dulu dong digadai setelah aset, kemudian iya kalau ada asetnya kan, kalau nggak ada ngutang sama orang. Nah, kemudian juga Hmm. akhirnya ujung-ujung investasi mesti dicairin. Sayang banget kan Pak, kalau GIC saya mesti dicairin gitu loh Pak. Lagi bagus-bagusnya. Iya. Mending bayar premi Benar-benar aja setuju, deh setuju. gitu. Nah, jadi kalau Mm-mm. kalau kita masuk lagi Bu, saya kembali lagi ke yang Mm-mm. tadi nih. Apa Ya, wisdom wisdom and apa tadi? Invest ya. wisdom and invest. Wisdom and invest. Ini kan berarti berkaitan dengan investment ya, Bu ya. Ya, Nah, saya pengen tahu nih, saya pengen tahu mungkin kenapa Bu Foni ini bisa tertarik di dunia investasi as a beginning. oke. Oke. Saya lihat bahwa antara kita mencari uang, kemudian juga kita memproteksi, kemudian juga kita investasi, itu memang ada stepnya. Dan karena saya sudah di industri asuransi sejak 2007, saya juga mengamati banyak sekali istilahnya orang yang mengalami kendala adalah setelah mereka gajian atau make money ya, istilahnya atau bisnis segala macam, mereka tuh kebanyakan cenderung itu rata-rata tidak ada simpenan, Pak. Habis gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. sedangkan yang habisnya itu untuk sesuatu yang menurut saya sebenarnya bisa banget untuk mereka keep. Untuk apa? Karena gini, kita ambil rata-rata ya, kalau saya selalu bilang sama klien saya begini, kita ini dari kecil kemudian nanti kuliah segala macam, anggaplah kita 25 kita udah bisa cari uang sendiri. Nah, cari uang sendiri kita mau kerja sampai umur berapa? Misalnya, let's say 55 gitu loh. Kalau Hmm. jago-jago banget dikaryakan sampai 65 misalnya. And then setelah itu kita masuk masa pensiun kan. Nah, ketika pensiun itu kita mau hidup dari mana? Apakah kita berharap dari generasi kita yang anak-anak kita gitu loh? Iya, kalau mereka mampu. Kalau enggak bagaimana? Hmm. Dan iya, kalau misalnya kondisi kita dalam keadaan sehat doang ya, misalnya sehat cuma butuh makan doang nih dari anak sama tempat tinggal gitu loh. Nah, kalau kondisi-kondisi lain yang kita bilang yang tidak tentu terjadi, tentunya kan membebankan. Nah, ada Hmm. baiknya kita juga prepare kan, supaya apa? Supaya nggak usah lah repotin generasi selanjutnya. Itu lewat apa? Lewat apa yang kita sudah simpan, Pak. Dari kita muda Benar. gitu loh. Berarti Nah, itu itu salah satu pentingnya dicicil. berinvestasi ya. Karena Menurut saya kemarin itu. sebenarnya saya baru come across satu video yang cukup menarik ya. Eh, Mhm. yang dibawa oleh Tony Robbins. Tony Robbins Oke, mungkin Anthony pasti Robbins. banyak Ya. ya. Nah, dia juga berbicara Mm. tentang pentingnya investasi. Jadi dia Ya. menceritakan ada satu ilustrasi. Jadi antara seorang bapak dengan seorang anak nih. Jadi bapaknya ini merupakan Mm-mm. orang yang aware akan pentingnya investment. Jadi pada saat Mm. anaknya itu sudah memasuki umur 18, jadi dia memberikan satu nasihat nih kepada anaknya nih. Pada saat itu anaknya baru mulai bekerja dengan gaji, kalau nggak salah itu gaji $300. Mm-mm. Nah, jadi gaji $300, bapaknya ini memberikan nasihat kepada anaknya. Dia bilang, coba kamu sisihkan $250 setiap bulannya selama 8 tahun. Oke? Nah, Oke. setelah 8 tahun Anda berinvestasi menyisihkan dari sisa gaji Anda, setelah itu saya jamin Anda sudah tidak perlu bekerja lagi. Hmm. Jadi ceritanya begini, jadi sang anak bingung dong, masa sih gua nabung $250 per bulan selama 8 bulan, kemudian I never have to work anymore. Nah, pada saat itulah dijelaskan ya kan, dari sisi investasinya, itu ada yang dinamakan compounding,
Kemudian Yes. diajari cara berhitung seandainya setelah selesai 8 tahun menabung, contoh kan sudah dapat nih satu amount of money gitu loh. Nah, amount of money Ya. ini diinvestkan lagi, katakan bunga yang terendah deh per tahunnya itu 8 tahun. Di compounding selama 30 tahun, itu hitungannya sampai 1 juta lebih, Bu. Tanpa disadari Yes. sebenarnya. Saya percaya. Iya kan? Betul. Nah, itu Betul. yang 8, Betul. itu yang hanya 8%, Bu. Kalau yang di GIC apalagi ya Mm-mm. kan? Aduh, buka-bukaan ya Pak. Ya. Nah, Actually thank soalnya you banget ya. ah, GIC ini top banget. Nanti ya Pak di akhir ya saya buka, saya udah berapa iya, ya compoundingnya ya. iya. Thank you, thank you. Terus Soalnya memang Pak. soalnya hari ini kan topiknya cukup menarik nih, cuan tanpa modal. Nah, bagaimana sih gitu loh. Mm-mm. Nah, ini yang Mm-mm. sebenarnya mungkin audiens ini kan pengen tahu juga kan rahasia dari seorang Bu Foni ini gimana gitu loh. Kok bisa cuan tanpa modal? Nah, mungkin boleh di-sharing-sharing sedikit Bu, tips-tips atau rahasianya apa sih gitu. Oke. Boleh tentang profesi saya juga ya Pak ya. Jadi karena ini Boleh, ada boleh, kaitannya boleh. gitu. Boleh. Nah, jadi eh, salah satu yang saya baca itu kan bukunya Robert Kiyosaki dulu ya, waktu ketika kuliah. Nah, ini pasti semua Rich rata-rata Dad teman Poor udah Dad tahu ya. lah. Yes, Rich Dad Poor Dad. Nah, Ah, itu yang banyak banget bikin pikiran ini terbuka gitu loh. Nah, mulai deh hmm. cari segala macam. Nah, diskusi ke sana kemari dan akhirnya menemukan bahwa enaknya kita meng-create itu yang namanya uang cari uang gitu loh Pak. Hmm. Money Nah, make money ya. kemudian yes, money make money gitu loh. Supaya Hmm. apa? Supaya kita istilahnya nggak letih ya. Karena kan balik lagi, mau kerja sampai kapan, mau usaha sampai kapan. Iya kalau sehat terus. Kalau Benar. enggak bagaimana? Apalagi kalau kamu yang nggak punya asuransi. Aduh, gawat banget deh itu gitu kan. Nah, jadi mulai saya mencari, and then karena berbicara tentang uang, berarti saya masuk ke industri yang berkaitan dengan uang ya Pak, betul ya Pak. Nah, yang saat itu saya ketemu adalah memang bisnis insurance Pak. Nah, bisnis Hmm. insurance ini kan bisa dibilang tidak ada modal, kemudian juga yang penting kita jadi orang komitmen ya, artinya dalam menjadi pebisnisnya, mau menjadi agentnya tuh ngomong yang benar gitu loh, serving yang Hmm. benar gitu, sehingga akhirnya tuh akan datang berlipat ganda gitu loh. Nah, dari situ saya lihat bahwa, wow menarik sekali ya ini bisnis ya, ternyata memang ada loh bisnis-bisnis yang memang um, tanpa perlu kita taruh modal gitu loh. Modal dalam tanda kutip modal uang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bilang modal mental segala macam itu harus gitu loh. Modal niat itu harus gitu loh. Nah, itu Hmm. yang trigger pertama sih Pak. Jadi saya bilang, oh ternyata possible sekali ya. Nah, dan juga akhirnya karena itulah saya ketemu guru saya, karena saya bilang, saya udah ngerti nih asuransi. Karena kan kalau bicara secara financial planning gitu loh, insurance itu adalah kita bilang tuh fondasinya. Jadi kalau tidak ada fondasi asuransi, istilahnya, rata-rata orang kalau terkena musibah sedikit aja itu aset sama investasi yang dia kumpulin setengah mati itu hilang. Nah, saya bilang, saya udah belajar proteksi ini. What next gitu loh. Nah, what Hmm. next? Mulailah saya terjun ke dunia investasi yang sebenarnya. Saya cari tahu tuh, saham gimana sih? Forex gimana sih? Gitu loh. Nah, mulai dulu dengan saham. Lalu di saham ini saya kan cari Hmm. guru ya, Pak. Nah, Ya. nah, cari guru di dunia saham yang benar-benar bisa bimbing gitu loh dengan sabar dan istilahnya tulus itu kayak nemuin berlian, Pak. Gitu loh. Hmm. Nyari berlian ditumpukan jerami ya, bukan nyari jarum lagi, Pak. Berlian, Pak. Nah, sampai akhirnya Ya. saya ketemu. Nah, kemudian mulai sharing nih. Jadi tahun lalu beliau bilang gitu loh, Fon, saya mau ke Jakarta nih. Oke Pak, boleh Pak ya ketemu. Iya, Bapak tujuannya mau ngapain? Saya mau lihat nih sebuah peluang. Beliau bilang, peluang apa Pak? Karena saya tahu guru saya ini bukan orang yang sembarangan. Saya bilang, Pak boleh dong, saya mau tahu juga. Kalau saya dengar kata peluang, saya tuh tertarik Pak. Karena di dalam Hmm. peluang rata-rata ada uang, gitu loh Pak. Nah, jadi begitu dibilang ada peluang, oke. Mau dong Pak, saya diceritain. Nah, kemudian beliau bercerita tentang konsep namanya DGIC ya, tepatnya ya. Saat itu waktu dijelasin, saya cuma
mengangguk namun nggak ngerti loh Pak. Apaan ya ini ya gitu loh. Karena bagi saya ini, oh emang ada ya yang begini gitu ya. Memang sih Ya pertama masih agak revolusioner gitu confused ya. ya. Bukan confused doang Pak, nggak ngerti Pak. Confused masih mending Pak. Ini apaan ya? Nah, jadi Ya. Tapi memang namun saya itu menjadi percaya, memang menjadi salah satu challenge kita juga selama dari awal kita start GIC. Salah satu challenge kita adalah memperkenalkan sebuah terobosan, sebuah produk baru ke market, Bu. Karena selama ini betul, kan market betul. belum pernah diintroduce sebuah bisnis model yang transparan dan seperti ini gitu loh. Nah, cuman ya challenge Benar. berikutnya setelah adanya bisnis model ini ya kembali lagi kita harus mengeducate klien, investor, dan masyarakat Yes. secara general gitu loh. Betul, betul. Karena Oh, saya makanya saya senang ya, karena di GIC ini kan edukasinya tuh sebenarnya komplit gitu loh. Kalau teman-teman mau ikutin loh. Lengkap kalau saya lihat benar. ya, ada istilahnya informasinya, ada edukasi ini. Saya rasa sih kalau benar-benar buta nih, nggak ngerti apa-apa gitu loh, Hmm. masuk gitu loh, ngikutin aja, pasti nanti ngerti kok. Kalau kita nanya juga sebenarnya itu dijawab. Saya selalu lihat nih kalau orang-orang yang tanya itu pasti dijawab dengan baik ya oleh tim ya. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, jadi lanjut ya Kita Pak juga ceritanya. Nah, ya lanjut. setelah lanjut dulu nih, karena ini seru banget. Nah, setelah itu, nah saya ikut dong. Saya bilang, Pak, saya mau tahu, jelasin, nggak ngerti. Namun saya percaya guru saya ini bukan orang sembarangan yang sembarangan ngikut gitu loh. Nah, akhirnya saya mulai find out, apa sih itu blockchain gitu loh, apa sih itu GIC, ini perusahaannya gimana sih gitu loh. Karena pas banget pas GIC keluar itu lagi riweh, misalnya tuh banyak berita santer yang menurut saya itu tidak produktif gitu ya. Dan saya bilang nggak mungkin ya, misalnya ini perusahaannya juga saya perlu cari tahu yang benar, karena namanya kita mau taruh uang kan tentu perusahaannya juga harus benar, itu pertama gitu Betul, loh. setuju. Dan apalagi saya agen asuransi lebih hati-hati gitu ya, yang belum aja kita udah protek gitu loh. Iya. Nah, jadi deh Jadi selain nyari kesehatan di googling. asuransi juga mestinya nyari perusahaan yang ada asuransinya ya. Pasti Pak, karena udah memang pola pikirnya memang seperti itu. Kalau yang ada 1% kesempatan untuk tidak, misalnya ada tidak aman gitu, saya nggak akan ambil gitu loh, karena Hmm. berbahaya. Nah, umumnya kan istilahnya berita baik kan pasti di-sharing, sama kok kayak saya yakin ketika istilahnya kalau ini bagus, otomatis kok ngomong ya Pak, di gua Hmm. ini ikut di sini bagus loh gitu. Nah, saya khawatir kalau misalnya saya masuk perusahaan yang nggak benar, nanti ujung-ujungnya kan kita bilang itu kasihan orang ya, kalau kita teman-teman kita yang Hokkien bilang hai silang gitu loh. Hmm. Nah, Nggak boleh tuh, nggak boleh. jadi nggak boleh. Nah, dimulai dulu dari saya cari tahu perusahaannya. Walaupun guru saya bilang, ini ada masuk ke sini, Fon, ada perusahaan ini sudah lama. Oke, karena kebiasaan, saya bilang saya mau lihat data, saya googling sendiri. Kalau saya googling itu ketemu datanya, artinya ini perusahaan transparan, saya bisa akses, kan gitu aja. Nah, Betul. kemudian saya cari istilahnya dasar-dasarnya, saya bahkan ada minta kok mana suratnya. Berarti Nah, mungkin admin GIC awal-awal tahun lalu, itu di Pak. awal itu di awal-awal sekali ya Bu Foni ya. Saya rasa di 2019 ya, awal 2019 Ya, mungkin ya. Nah, sepertinya saya tahu nih, 2019 sepertinya saya tahu Februari ya ini kalau nggak salah. siapa guru yang dimaksud di sini nih kayaknya nih. Nah, jadi udah cari tahu. Terus ya, itu mungkin admin-adminnya GIC mungkin, aduh, ini ibu ya, nanyanya banyak banget. Iya harus gitu loh kan. Karena kan kalau perusahaan bagus pasti kasih datanya benar. Ternyata benar. Apa yang saya minta itu mereka provide gitu loh. Mana izinnya? Misalnya ini. Mana suratnya? Ini. Oke. Terus saya mau tanya, kalau transfer ke rekening siapa? Nggak mau saya Hmm. pakai rekening pihak ketiga. Biasa kan begitu ya. Nah, Hmm. enggak kok ini langsung PT, oke. Nah, kemudian saya buka webnya segala macam. Oh iya, oke. Saya percaya gitu loh. Terus saya juga ada cari tahu siapa aja sih yang di dalam GIC gitu loh. Ternyata ya saya cari, ternyata nggak ada record yang aneh-aneh ya so far gitu loh. Oke, terus saya bilang boleh deh saya ikut. Saat itu saya jadi market maker, Pak. Nah, ini nih, pakai maker. Nah, Nah, ini mungkin nih tapi sebelum kita masuk ke sana, kesannya Bu, gimana tapi ya? saya setuju sih, maksudnya
yang jadi concern awal dari setiap investor itu selalu merupakan hal yang sama, dan kita juga sangat mengadvise dan mensuggest semua investor itu sebelum invest itu memang benar-benar melakukan research dulu. Apalagi Yes. di awal-awal mungkin di zaman-zaman Bu Foni baru mulai mengenal GIC itu kan banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang berkedok trading forex ya, namun ternyata akhirnya itu ya banyak yang scam, banyak yang rupanya tiba-tiba jadi money game dan sebagainya gitu loh. Nah, Ya, sebenarnya yang sampai hari ini yang memang benar-benar tahan badai, tahan corona ya GIC, Bu. bener. Udah ketemu vaksinnya kayaknya ya. Aduh. Iya. Nah, jadi mungkin ini tips buat teman-teman nih kalau memang mau investasi ya. Pertama adalah pastikan dulu itu pakai kita punya uang yang uang dingin lah, saya bilang. Jangan dipakai itu adalah uang pinjaman, uang atau lagi mepet gitu loh. Dan hindari tuh pengen yang gede-gede ya. Terus terang saya tanya kok ke teman saya yang ngajak ya, ke guru saya ngajak, Pak, kalau saya join nih, kasih saya estimasi dong dapat berapa gitu kan. Saya lagi nunggu beliau ngomong angka gede gitu loh. Begitu beliau ngomong angka gede, gua nggak ikutan. Karena seram Iya, gitu kan. Nah, iya. karena kan Kalau yang biasanya kalau yang begini too kan unreasonable puluhan. itu biasanya justru Ya, kayak it doesn't make sense ya. Jadi betul. Nah, kita yang harus benar kita benar pahami benar. salah satunya memang transparansinya, bisnis modelnya, kemudian sustainability-nya juga Hmm, kita harus jelas. Benar nggak ini benar. company, kalaupun kita dikasih ada kita passive income yang datang dari satu investment, kita juga harus jelas sebenarnya passive income ini sebenarnya datangnya dari mana sih? Karena Betul. kalau tiba-tiba kita dikasih satu angka yang sudah doesn't make sense, itu sebenarnya kita Ya, layak question ya. Nah, itu juga betul. sebenarnya menjadi salah satu penyebab banyak investor sekarang kan lagi pusing nih, Bu, karena banyak investasi yang Hmm, ya kita tahu bodong sendiri ya, ya. yang bodong Hmm, lah. Bahkan bukan yang bodong ya, bahkan ada yang berizin malah, Bu. Berizin juga sekarang lagi bermasalah kan dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi itu harus betul. menjadi salah satu pembelajaran kita juga dalam hal memilih sebuah instrumen investasi menurut saya. Jadi kalau memang kita sudah Benar. mengerti dari segi legalitasnya satu, kemudian kita juga mengerti sustainability bisnisnya, bisnis modelnya, kemudian transparansinya dan produk-produknya itu sendiri. Nah, saya rasa itu penting sekali ya, apalagi di masa-masa corona ini, Bu ya. Saya rasa di saat Benar. Benar. ya, di saat orang selain mencari active income, orang juga pengen mendapatkan passive income kan. Karena kita tahu bisnis juga lagi lesu, ya kan. Investment Betul. juga banyak Betul. yang ini lesu dan sebagainya gitu loh. Jadi benar-benar ya senang sekali sih sebenarnya hari ini ngobrol-ngobrol sama Bu Foni gitu loh. Jadi supaya Hmm. teman-teman yang lain juga bisa tahu bahwasanya ya selama ini, nah ini nih GIC dari sebelum corona sampai corona kita tetap eksis gitu loh. Karena kita Iya, sustainable dari segi Pak. bisnis model. Benar. Nah, memang Ya. menarik sih. Saat pertama Hmm. kali itu ketika saya terus terang banyak diajak, Pak. Jadi kalau ada bisnis baru segala macam itu teman-teman saya itu pasti WA, "Fon, ikutan ini yuk," gitu loh. Kalau mereka mereka tahu kecenderungan saya pasti akan menolak. Cuma mereka suka banget ngisengin itu supaya supaya saya bantu cek, Pak, benar atau enggak gitu loh. Pintar ya mereka ya. Nah, jadi Karena orangnya detail ya. ya, kalau untuk uang saya nggak berani macam-macam sih, Pak. Karena Ya. orang nyari uang itu isanya ada yang gampang, ada yang susah, tapi saya yakin semuanya pasti penuh perjuangan. Betul ya, Pak ya? Nah, Setuju. jadi sayang banget gitu loh. Karena saya punya pengalaman, Pak. Jadi ini saya perlu kasih tahu teman-teman. Waktu saya SD, saya tahu teman saya ini keluarganya sangat berkecukupan. Karena levelnya beda ya, beda sendiri. Dan Mm-mm. saat itu saya dulu kan sekolah di Medan. Nah, kemudian saya dengar gitu loh satu hari ayahnya meninggal. Nah, Oke. dengar ternyata itu karena serangan jantung ya, seingat saya. Dan Hmm. penyebabnya saya pikir memang sudah ada sakit gitu loh. Tapi nggak tahu gimana, ternyata ceritanya adalah orang ini terkena serangan jantung karena uangnya itu salah investasi Oh. gitu loh. Yes. And then Hmm. sejak itu yang saya tahu beberapa kehidupan itu berubah gitu loh. Berubah gitu loh.
Dan itu kejadian saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau selalu ada ajakan gitu, yo mau bisnis nggak, mau investasi, wait, saya cek dulu seperti apa legalitasnya gitu kan. Karena orang, apalagi gini, orang kalau diajak untung mau Pak, tapi kalau misalnya sempat rugi, repotnya minta ampun kayak kita yang ngutang kan gitu ya. Iya. Jadi saya sangat-sangat secure untuk urusan beginian. GIC ketika diajak pun memang benar Pak, itu lagi banyak banget namanya scam ya, dan memang lagi berguguran gitu loh. Nah makanya saya bilang ke teman-teman dekat saya ada masuk GIC, cuman saya nggak berani ajak kalian. Karena kenapa? Karena istilahnya saya kan udah cek nih, menurut saya ini oke. Nah nanti kalian pelajari dulu. Kalau nanti kalian mau tanya, boleh lihat dulu saya gitu loh. Kalau saya udah taruh di investasi, artinya saya udah siap. Namanya investasi kan bisa untung, bisa buntung ya Pak. Kalau investasi itu di kepala saya begitu, ada dua gitu loh. Jadi bukan berarti orang bilang investasi itu 100% untung. Enggak juga gitu loh. Ada resiko yang ngikut gitu loh. And then saya kan tanya itu ya sama guru saya, Pak dapat berapa Pak? Yang saya anggap nanti ini Bapak bakal ngomong berapa. Dia bilang, Fon, kalau misalnya kamu dapat 1 tahun 6-7%, oke nggak? 6-7%, saya bilang. Wah, di luar ekspektasi saya kan harap itu gede-gede gitu ya angkanya gitu ya. Jadi begitu beliau bilang gede, gue bilang gue nggak mau ikut gitu. Nah, begitu dia bilang 6-7%, make sense lah ya, 6-7% a year gitu ya. Terus 6-7% ya Pak? Iya. Gila, not bad lah, saya bilang. Boleh deh. Cuma dia bilang gini, ya nggak usah ngarepin gede-gede ya. Kalau misalnya dapat gede ya syukur-syukur gitu loh. Ya udah, akhirnya saya ikut, saya masuk jadi market maker. Kemudian Dari jalan bulan berapa, beberapa Bu, nih? bulan. Dari bulan berapa Ibu Launching start Pak. market maker? Oh, dari start launching ya? Launching. Nah, yang seceng. Nah, jadi ngobrol-ngobrol dari semenjak launching sampai sekarang, kalau boleh tahu nih Bu, udah berapa persen keuntungannya Bu? Ingat ya, kalau saya bocorin dilarang minta traktir ya. Awas ya Pak, gantian. Disclaimer ya. Oke, tentunya ini hasil berbeda-beda. Nah, saya mensyukuri bahwa ini sudah di atas 100%. Udah di atas 100% ya? Berarti Udah. total Dan itu di luar. invest sudah 1 tahun ya, lebih kurang ya, 1 tahun ya? 1 tahun berarti kan mulai Maret ya. Maret Ya. ini berarti mulai April. sudah Juni 1 tahun. Oh, April ya? Oke, April 1 tahun 2 bulan loh ya. Iya nggak sih? Padahal pada bulan. saat ya berarti 14 bulan lah lebih kurang. Padahal pada saat itu ya, 14 bulan. dikasih tahu lebih kurang 1 tahun itu 6-7% ya. Ternyata ratusan persen Bu. Betul sekali. Jadi ini kayaknya nanti habis sesi live ini gue mau chatting sama Bu Fon ini minta traktir dulu. Soalnya ada banyak nih profitnya. Boleh. Saya traktir Bapak dikit, Bapak traktir saya lebih banyak ya. Nah, cuman mungkin gini Bu. Cuman mungkin gini, mungkin teman-teman sini kalau yang sudah bergabung mungkin paham ya, apa sih itu sebenarnya market maker gitu loh. Tapi kalau mungkin yang belum bergabung, mungkin boleh Ibu sedikit sharing secara general ya, secara bahasa general, bahasa orang umum itu, kalau namanya market maker itu sebenarnya apa sih di GIC gitu loh Bu. Supaya teman-teman yang lain ini aware nih, apa nih market maker gitu. Oke, kalau market maker itu bahasa gampang pasaran ke teman-teman saya. Saya nggak tahu tepat atau enggak ya. Saya bilang ya, jadi bandar gitu loh. Jadi bandar. Aduh, bahasa gampang ya. Iya, by the way Bu, ini kembali lagi, sebelum Ibu bergabung di GIC, Ibu pernah punya experience trading forex nggak? Sebelum bergabung di GIC. Trading forex. Trading manual kan, tanpa robot ya. Trading manual ya. Pernah sih beberapa tahun lalu, cuma ada lupa karena saya waktu itu tuh cuma iseng doang gitu loh, buka pengen tahu ini apaan gitu kan. Nah nyoba udah gitu udah nggak saya terusin karena saya nggak punya waktu untuk belajar saat itu dan belum terlalu tertarik gitu loh.
nggak ngerti, bingung lihat grafiknya misalnya tuh gerak terus ya, dan itu kan hampir 24 jam gitu loh. Saat itu belum ngerti Iya. apa-apa gitu. Saya bilang, ribet bener ya mau cari uang kayaknya di forex itu ya. Udah habis buka ya saya liatin kayaknya nggak cocok nih buat gua. Ya udah gitu loh, nggak Iya. saya terusin gitu. Akhirnya sekarang udah ada pilihan ya untuk menjadi passive investor ya. Yes. Kalau ada Iya, pilihan yang enak, kenapa enggak gitu kan? benar, benar Nah, Bu. Nah, jadi cuma mungkin ini gini, Pak, ah, mm, ya gimana Bu? pengen ngomong hasilnya itu beda-beda ya. Jadi itu kan pengalaman saya gitu loh. Mm. Sebagai market maker itu pengalaman saya. Karena Iya. beda waktu masuk, beda hasil gitu loh. Cuma so far teman-teman yang bareng sama saya sih, yang akhirnya memutuskan untuk bareng-bareng sama saya, mereka sih senyum-senyum aja sih sampai sekarang. Senyum-senyum aja ya. Ya, ya pasti senyum dong Bu tiap hari melihat Mm-mm, investasinya ini naik terus ya kan. Nah, mungkin gini, saya mungkin sedikit bener. menyimpulkan deh bisnis modelnya GIC ya. Jadi supaya teman-teman juga agak paham di sini Ya, supaya nggak confused gitu loh. Nah, jadi GIC ini ya. kenapa kita katakan kita transparan? Kita merupakan satu terobosan dan merupakan pioner juga sebenarnya, Bu. Pioner yang Hmm, memperkenalkan satu bisnis model baru ya di industri trading forex khususnya gitu loh. Nah, jadi kalau di GIC itu kan hmm, uh, kita terbagi dua komponen. Jadi bagi trader yang ya, memang selama ini mau bertransaksi secara aktif, itu bisa, kita bisa sebagai trader. Kemudian bagi contoh mungkin investor seperti Bu Foni yang pengennya pasif nih, pengennya pasif, mungkin gak ada waktu hmm, trading dan sebagainya. Nah, kita juga ada pilihan jadi market maker. Nah, jadi transparansi di sini ini maksudnya adalah kita peer to peer antara trader dengan market maker yang ketemu secara langsung. Nah, oleh sebab itu tadi di awal itu saya juga mengatakan yang namanya sustainability business. Jadi di sini sebenarnya kan bisnis model kita ini kan jelas ya. ya, Dari segi legalitas, dari segi sustainability bisnisnya, flow money-nya dan sebagainya. Ini benar-benar jelas gitu loh. Sehingga kenapa ya saya sekarang suka ini ngomong kalau GIC ini adalah investment yang tahan corona gitu loh. Karena memang satu bisnis bener model sih, yang sustainable kan bukan? Ini kan ketemu peer to peer gitu loh. Jadi yang trader ini bener. langsung berhadapan dengan market maker dan sebaliknya juga gitu loh. Nah, kalau Bener. bahasa pasaran bagi Bu Foni itu market maker apa tadi? Bandar ya. Ini harus Bandar. begini nih Bu, Soalnya harus paling begini. gampang ya, bener. Soalnya kan bahasa pasaran kita, jadi kita Hmm, bilang daripada saya ngomong panjang lebar itu karena kan ini konsep baru ya Pak. Jadi benar-benar thank you banget GIC udah keren banget karena buat sesuatu yang sebelumnya memang kita nggak bisa achieve lah. Ibaratnya market maker tuh kok rata-rata ya di pikiran orang kan orang yang punya duit yang banyak banget gitu ya. Aduh kita mah recehan gitu ya. Nah jadi akhirnya saya ngomong panjang lebar kok nggak masuk-masuk ke teman saya. Terus saya cuma tanya, "Yuk tahu nggak Bandar?" Ah, Bandar gue tahu Fon. Ya udah gitu loh. Jadi dari sesimpel kasinonya itu. ya. Jangan dong. Ini maksudnya tuh bandar itu adalah kita bilang tuh orang yang memang dia terima apa aja kan isanya. Dan kamu itu nggak bisa nawar ya. Ibaratnya gue nggak mau ini yang isanya Hmm, transaksi transaksi ini saya nggak mau, yang ini saya nggak mau, nggak bisa. Kamu harus makan semua gitu loh. Nah, jadi kalau di orang bilang gimana Fon, ada resiko. Resiko tetap ada gitu loh, pasti ada ya kan. Makanya saya bilang ini untuk long term. Namun enaknya ya Pak, di GIC itu ya mau jadi trader ataupun mau jadi market maker kayak saya, sama-sama bisa make money loh. Yang penting tahu benar Bu, caranya. benar. Benar. Jadi kita Hmm, benar-benar memberikan sebuah arena yang benar-benar fair untuk both trader sama ya, market maker gitu loh. Memang kalau selama betul. ini yang namanya market maker ini kan exceptionnya kan hanya untuk ke institusi sebenarnya. Jadi Yes, pedagang, jadi pedagang. Nah, dengan hadirnya GIC, kita sudah memberikan kesempatan kepada semua investor gitu loh. Mau yang kecil, mau yang betul. besar, mau itu individu, mau itu institusi. Jadi kita benar-benar di ekosistem kita welcome semua, Bu. Jadi itu apakah Benar. investor individu, investor institusi yang mau bergabung dengan kita welcome saja. Bu Foni kan juga salah satu IB-nya GIC, Bu ya? Sebutannya IB ya, saya ya berarti ya. IB. Gitu ya. Sebutannya IB. Ya,
Nah, Oke. jadi selain jadi investor sendiri, menjadi market maker sendiri, sebenarnya Bu Foni kan juga bisa mendapatkan income jadi seorang IB ya. Mungkin Hmm. Ibu bisa share nggak kira-kira kenapa sih Ibu memilih GIC salah satunya gitu? Kalau milih GIC jelas karena datanya itu lengkap gitu loh. Jadi dari segi legal, saya paling perhatikan tuh dari segi hukumnya jelas. Kemudian ini perusahaan juga bukan baru ya, kita bilang ya. GIC-nya sih iya gitu loh. Namun nih perusahaannya ini kan udah lama sebenarnya setahu saya. Nah, datanya itu komplit gitu loh. Kemudian juga saya lihat transparansi, bisa apapun yang so far saya sering kok minta data gitu loh. Karena gini, yang saya ajak kan teman-teman baik rata-rata gitu loh. Jadi mereka nih teman-teman baik yang rata-rata sibuk. Jadi gini loh Pak, mereka tuh kadang cuannya pun saya yang bantu tarikin loh. Enak bener ya mereka ya. Kon, gue lagi sibuk, gue nggak ngerti nih pencet apa aja, bantuin gue boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, saya bantuin. Yang penting kamu senang gitu loh. Karena kan klien-klien saya juga gitu ya. Nah, Iya. ya udah. Terus kenapa pilih GIC ya? Karena simple, terus juga ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di GIC kalau market maker, tahu saya, gitu loh. Hmm, hmm. Dan kita tuh awal ya Pak suka iseng loh Pak. Jadi dari saya udah mulai kelihatan hasil. Akun saya bagi ke teman-teman saya, mereka bisa lihat sendiri kan, dapat duitnya Oh, dari mana, dikasih mulai dari investor ngumpulin. passwordnya ya? Mm, Kalau teman-teman di Iya. sini yang belum join mau minta punya saya nggak apa-apa, nanti PM aja ya. Di Telegram cari Fony, Vonny, ya, 888. PM aja, nanti saya tanya. Cuma pastikan eh ini ya, jangan malah nawar-nawarin yang lain-lain ya, saya nggak mau. Nah, kalau mau tahu boleh, iya. Jadi istilahnya pengen tahu, kemudian saya sharing aja, saya bilang kamu lihat sendiri gitu loh. Karena kita mulai ngumpulin itu dari sen-senan Pak, 0, sekian sekian, 0,000 sekian gitu loh Pak. Nah, sampai Hmm. akhirnya mereka bilang oke, kita mau ikut. Nah, begitu mereka bilang mau ikut, yang kita kita cek tahu nggak apa-apa, kita samain Pak transaksinya beberapa. Benar nggak ya muncul di Oke. gua, muncul di elo gitu loh. Oh iya Ya. benar-benar ada gitu loh. Nah, jadi kita pengen oh iya Pak, tetap ya harus waspada. Nah, kadang ngajaknya teman-teman Jadi baik. Terus selain kita cek. selain jadi market maker, ibu ada mencoba fitur trader kita nggak di GIC? To be honest sih kemarin ada kompetisi doang sih Pak ikut Pak. Cuma Oh ya, lupa sempat pasang ikut stop ya? loss kayaknya. Hmm, Menang nggak terakhir, Bu? memang harus pakai duit beneran harusnya ya. Enggak lah, karena kan cuma dikasih chance-nya tuh sekali ya atau apa ya itu. Nah, Oke. namun dari Terus sana kalau saya dapat misalnya, pelajaran penting sih. ya tadi kan saya ingat Bu Foni ngomong sebelum mengenal GIC kan sebelumnya pernah transaksi nih di perusahaan-perusahaan Hmm, sebelumnya gitu loh. Nah, kira-kira apa bedanya transaksi di perusahaan sebelumnya itu dengan mungkin transaksi sebagai trader di GIC, Bu? Kan Yang ini paling, GIC itu kan free swap ya. ya, berarti dari segi cost of transaction ya? Ya, cost of transaction itu kan tanpa sadar itu sebenarnya kalau orang yang sering kita bilang apalagi scalping ya, tektok-tektok gitu ya, beli singkat gitu. Hmm. Nah, itu kan costnya lumayan gitu loh. Nah, kalau di GIC itu enggak. Hmm. Kemudian itu sih Pak gede banget loh kalau dikumpulin gitu. Terus apalagi? Menurut saya GIC yaitu transparan. Lalu kalau gua transfernya langsung ke GIC-nya itu penting banget karena rata-rata itu kan transfernya bukan ke rekening PT, Pak. Hmm, Nah, hmm, hmm. kemudian nariknya juga cepat loh, Pak. Ya, benar, benar, Narik benar. duitnya Karena dari kita GIC itu cepat. itu 1 hari langsung diproses, Bu. Jadi kalau pagi kita Mm-mm. narik, ya kan siang udah masuk. Nah, jadi Jadi, ya ya saya setuju benar. sih ya, Bu ya. Pagi ya. Jadi ya saya setuju sih karena sebelum kita menciptakan GIC, sebenarnya kita banyak melihat kendala-kendala yang terjadi di industri trading forex ini sendiri. Jadi selama Betul. itu kita memperhatikan kendala-kendala ini belum ada solusinya sebenarnya. Jadi Hmm. alasan kita menciptakan sebuah ekosistem yang seperti ini karena kita mencoba untuk memberikan solusi sebenarnya bukan hanya untuk kepada market makernya sendiri, tapi kepada semua komponen yang ada di dalam ekosistem kita. Jadi contoh kelebihannya kalau misalnya orang bertransaksi di tempat kita, karena kita sadari kalau dulu bertransaksi di perusahaan-perusahaan yang lain itu kan
biayanya gede, Bu. Jadi dengan dikenakan Betul. biaya gede ini seringkali jadi alasan investor itu susah untuk untung. Dikarenakan belum apa-apa kan udah rugi. Spreadnya gede, commissionnya besar, belum lagi biaya swap dan lainnya. Jadi sehingga itu sangat menyusahkan semua investor itu untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Nah, jadi Betul. kita coba untuk juga salah satunya memberi solusi kepada trader-trader di luar sana, ya mungkin yang masih bertransaksi nih di pialang lain nih, yang cost-nya masih tinggi gitu loh. Jadi kita provide satu platform untuk trader biar mereka bisa bertransaksi dengan cost yang sangat-sangat rendah. Karena salah satu yang kita Betul. perhatikan begini, Bu. Kalau tadi kita berbicara masalah pentransferan dana, nah seringkali kan para trader ini yang bertransaksi di pialang lokal, kemudian pindah ke pialang luar nih, katakan pialang luar nih yang tidak berizin. Seringkali alasannya karena mereka mengatakan, iya kalau saya di pialang lokal kan komisinya gede nih. Kalau saya di pialang luar komisinya kan kecil gitu loh. Nah tapi yang tidak disadari adalah keamanan dana dan legalitas Resiko. yang ya benar resiko yang sangat tinggi gitu loh. Nah jadi harapan kita adalah dengan adanya GIC kita sudah memberikan solusi kepada semua masalah-masalah tersebut dari segi legalitas. Betul. Kalau memang yang dicari itu cost-nya rendah, ya kita GIC juga ada gitu loh. Nah kalau Bapak Ibu itu kira-kira bukan seorang trader aktif, kita juga ada pilihan jadi trader pasif seperti Bu Foni. Yang terus Betul cuan. Betul, rahasia ya Pak ya, rahasia market Yeah. maker tuh cuan ya Pak. Yeah. Ya sih, benar. Nah, dan juga menariknya GIC ini fair kok, mereka ada edukasi juga ya, misalnya. Jadi kalau kita jadi trader pun ya ada. Jadi kita setiap minggu memang kita ada memberikan webinar untuk edukasi. Ya mungkin kedepannya ini kita juga lagi godok, kita mau membuka kelas untuk trader beginner, trader intermediate, trader profesional. Ini nanti kita mau buka kelas ini, Bu. Boleh Pak, berarti nanti rekan-rekan yang gabung sama saya boleh ya Pak, kita minta kelasnya ya Pak ya. Boleh banget, boleh banget. Tuh ya, catat ya teman-teman ya, yang udah jadi join bareng-bareng mas saya, ntar kita belajar di kantornya langsung atau lewat online Pak? Kita mungkin kalau di sesi di masa-masa pandemik ini kan kalau kita mau ketemu langsung agak susah ya, karena bukan hanya dari kita, online mungkin dari klien. Ya, jadi kita mungkin pertama kita bisa bikin kelas online. Kemudian kalau memang kita kelas lanjutannya dibutuhkan yang lebih intens atau apa, ya boleh saja sih Bu. Yang penting semua pakai masker nih. Pasti Pak, pasti. Ya. Ya. Ini nggak kerasa nih udah 45 menit juga. Udah 45 menit ya. Ya, pengen gantian nanya boleh nggak Pak? Hah? Pengen gantian nanya? Boleh. Boleh ya? Nah, gimana nih? Pak, pengen tahu Pak, ini GICT ini ke depannya itu gimana sih? Dari segi, ini kan kita kan masih misalnya belum di ICO ini ya berarti ya? Sebenarnya bukan, kita sudah ICO. Jadi ICO round itu ICO round itu justru ICO round pada saat Bu Foni join yang di tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah itu adalah initial coin offering. Jadi selama 3 bulan itu adalah periode initial coin offering-nya kita. Jadi kita offer koin-koin kita ke investor yang dimana kemudian investor yang sudah membeli koin ini kan kemudian menggunakan koin kita ini untuk pertama bertransaksi, kedua menjadi market maker gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara roadmap, ini pasti roadmap-nya yang dibahas ya. Nah, roadmap sebenarnya GIC ini kita mau kemana sih? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Nah, kalau secara internalnya perusahaan, secara visi dan misi daripada perusahaan kita, perusahaan GIC ini sendiri, kita visinya adalah menciptakan sebuah platform yang netral, yang transparan, yang bisa diterima oleh seluruh stakeholder di industri trading forex ini. Jadi yang saya maksud stakeholder di industri trading forex ini kan sebenarnya luas ya. Selama ini kita alasan terciptanya GIC juga kan sudah saya jelaskan ini karena kita pengen banget memberikan solusi yang permanen, bukan solusi yang temporary ya. Selama ini kan banyak solusi itu yang dikeluarkan tuh solusinya temporary nih.
Nah, Yes. kita pengen memberikan sebuah solusi yang permanen nih kepada para trader, kepada para market maker. Nah, kita juga sebagai sebuah platform yang netral dan transparan, kita sebenarnya juga welcome semua teman-teman dari pialang, dari pedagang, dari institusi, dari manapun juga itu, untuk ayo bergabung di platformnya kita. Jadi harapan kita ini, kita bisa menjadi satu platform yang benar-benar game changer ya. Nah ini seperti motonya GIC nih, be the game changer. Game changer. Kita mau jadi, Berarti market sebuah maker platform makin yang cuan game ya? changer. Makin cuan. Jadi sebenarnya ya Oke. jadi trader ataupun jadi market maker masing-masing ini ya both Ada bisa cuannya cuan ya. sendiri. Ya, Betul. masing-masing bisa cuan juga sebenarnya. Nah, harapan kita ke depan sih perjalanan kita ke depan masih panjang ya Bu ya. Karena kita pastinya kita akan menyempurnakan platform kita lagi. Jadi mungkin ke depannya Oke. kita akan mengeluarkan fitur copy trade, kita akan mengeluarkan fitur social Oh, trade. Ya, benar. Masih panjang sih sebenarnya Bu. Kemudian kita juga bakal listing di beberapa exchanger yang lain. Sehingga teman-teman keren. ya bisa beli token-tokennya GIC di exchanger-exchanger yang lain juga gitu loh. Oh Jadi gitu. ya, Wah, jadi berarti sebenarnya bakal JZ ini naik kan dong kita, ya Pak harga koin? ya semoga ya Bu ya. Nih, Jadi invest, invest, udah invest. bener, udah cuan jadi market maker, harga token naik, wah cuan leo-leo lah ini, Cuan liau-liau lah. cuan leo-leo. Betul, 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 betul. Ya, Oh nah gitu, jadi oke. secara simpel sih begitu Bu. Roadmap kita ke depan kita masih banyak sekali penyempurnaan platform ya. Kita akan mengeluarkan fitur-fitur Hmm, baru lagi. Jadi mungkin yang hmm, paling dekat itu yang bakal kita keluarkan itu copy trade, social trade. Nah itu bakal akan kita launching sesegera mungkin. hmm. Oke, boleh, Ya, boleh. Nanti boleh bagi-bagi info juga tuh Pak di apa di komunitasnya grup. saya di yang di Telegram yang Wisdom and Invest itu nanti boleh ya Pak ya? Istilahnya itu Boleh, boleh. sharing, mana tahu kan? Nanti kan teman-teman kan bisa dapat informasi ini gitu loh, supaya makin banyak sih yang terbuka gitu loh untuk Ya, informasi dari GIC sendiri. mungkin sesi hari ini kita tutup. Thank you banget Bu Poni sudah bergabung dengan kita Ya. di sini, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing apa pengalamannya. Sharing profitnya belum ya? Pengalaman doang ya tadi ini. Nah, yang mau di sharing profit ya, itu boleh Nah, japri saya. Boleh oh japri saya gitu. tanya-tanya. Karena GIC ini sendiri kan memang ada passive income juga kalau kita sharing ke teman-teman ya Pak, setahu saya ya. Benar, benar. Nah, yang memang dikumpulin tuh ya dikit demi dikit menjadi bukit sih memang gitu loh. Nah, jadi ya udah tahu kan itu user ID saya di IG, Foni Ramali. Nah, Foni Hmm. underscore Ramali, add aja PR. Nanti saya kasih tahu caranya. Ya, ayo teman-teman, itu di app tuh Bu Foninya. Nanti dikasih Mm-mm. rahasia sukses sebagai seorang investor bersama JIC. Sama GIC. Oke, Sip, Bu. Pak. Thank you Thank you ya. banget. Thank you, thank you. Ya, See you again on other opportunities. Ya, mungkin oke. nanti Thank you. next opportunity saya jadi narasumbernya atau mungkin Ibu Foni lagi di sini sebagai narasumber kita. See you Boleh. again. See you. Thank you. Bye. Okay, thank you. Bye.